Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi akuntansi pengantar 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara detail tentang bagaimana proses pencatatan dilakukan dengan langkah-langkah mulai dari analisis transaksi, kemudian mencatatnya pada buku jurnal, kemudian memposting ke buku besar, dan menyusun daftar saldo pada akhir tahun. Nah, daftar saldo fungsinya adalah untuk mengetahui kesamaan debit dan kredit, penjumlahan debit dan kredit. Kemudian, kalau kita telusuri satu persatu bahwa ada beberapa akun atau rekening yang belum menunjukkan informasi sebenarnya pada akhir tahun. Ambil contoh, ketika kita membeli supplies kantor atau bahan habis pakai atau perlengkapan kantor yang biasanya itemnya cukup banyak, kemudian frekuensi penggunaannya itu sedikit-sedikit. Contoh misalnya pembelian bahan habis pakai kantor, kemudian penggunaannya tidak sekaligus. Misalnya hanya mengambil satu pulpoin di almari, di tempat penyimpanan bahan habis pakai. Kemudian mengambil satu rem kertas dengan harga yang relatif lebih kecil. Nah, maka untuk alasan tertentu, kemudahan, kepraktisan, maka ketika ada pengeluaran itu tidak dicatat secara akuntansi. Nah, dengan demikian, pada akhir tahun, saldo bahan habis pakai atau persediaan perlengkapan kantor atau supplies kantor itu tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya. Mengapa? Karena antara catatan di akuntansi dengan persediaan yang ada di gudang gitu tidak sama. Ya, kenapa? Karena sebagian sudah digunakan tetapi tidak dicatat. Nah, oleh karena itu, pada akhir tahun harus dilakukan proses untuk menjadikan informasi yang kurang tepat itu menjadi tepat. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yang keempat adalah matching konsep atau konsep matching dan proses penyesuaian. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan penyesuaian atau adjustment gitu ya? Nah, secara definisi sederhana, penyesuaian itu adalah proses untuk menyesuaikan atau prosedur untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang up to date. Seperti disampaikan di muka tadi. Nah, dengan proses ini dan dilakukan dengan membuat satu catatan jurnal, kemudian diposting, maka akun-akun yang tadinya belum up to date sudah menjadi up to date dan siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah agar setiap akun real, yaitu akun aset dan akun liabilitas terutama ini ya, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan di muka tadi, bahwa akun-akun itu tadinya belum up to date. Nah, maka
ketika sudah dilakukan penyesuaian menjadi up to date. Oke. Lalu yang kedua, agar setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Lebih lanjut nanti kita akan sampaikan apa pengaruhnya ketika perusahaan tidak melakukan penyesuaian. Oke. Sebelum itu mari kita bahas lebih dahulu metode pencatatan beban dan pendapatan di dalam akuntansi. Kita mengenal ada dua metode pencatatan. Yang pertama adalah cash basis atau dasar kas. Yang kedua adalah dasar accrual atau accrual basis. Dalam cash basis, untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat kas diterima atau dibayarkan. Jadi dengan pendekatan ini di dalam akuntansi, maka perusahaan hanya akan mencatat adanya penghasilan ketika kas diterima dan beban ketika kas dikeluarkan. Nah, dasar yang demikianlah yang disebut dengan cash basis. Sementara accrual basis, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan itu didapat atau earns, tanpa memandang kapan uangnya diterima dan kapan uangnya itu dikeluarkan. Jadi ketika sudah didapat dalam hal pendapatan, kalau beban berarti sudah terjadi, maka harus dicatat. Ambil contoh begini. Saudara pasti pernah membayar beban listrik di rumah atau kantor begitu. Kalau saudara membayar beban listrik pada bulan Januari, bayarnya tidak pada bulan Januari, tapi pada awal bulan Februari. Ya, paling lambat tanggal 20. Berarti beban listrik bulan Januari itu akan dibayarkan pada bulan Februari. Ya. Maka dengan itu, kalau kita menggunakan cash basis, beban listrik pada bulan Januari nanti pengakuannya di bulan Februari. Sehingga untuk bulan Desember tahun tertentu nanti pengakuannya di bulan Januari tahun berikutnya. Sementara di dalam accrual basis, walaupun beban listrik bulan Desember belum dibayar, tapi sudah terjadi, maka harus diakui menjadi beban pada bulan Desember walaupun membayarnya di bulan Januari. Itulah bedanya antara cash basis dengan accrual basis. Nah, kalau ditanya di akuntansi kita pakai yang mana gitu kan. Nah, kita menganut di akuntansi PSAK menganut dasar yang kedua, yaitu accrual basis atau dasar accrual. Oke, baik. Nah, lebih lanjut, dasar accrual dalam akuntansi, pendapatan dilaporkan saat didapat. Misalnya hari ini perusahaan menjual barang secara kredit. Tentu belum dapat uang kan, tetapi sudah didapat pendapatannya, maka harus diakui. Gitu. Pada tanggal 31 Desember, mestinya sudah mendapatkan bunga. Karena kita mempunyai simpanan, deposito kah atau simpan yang lain gitu, atau investasi yang lain gitu. Kapan diterima uangnya? Akan diterima pada bulan Februari. Padahal sudah didapat selama 4 bulan misalnya. Maka pada tanggal 31 Desember itu harus dilakukan penyesuaian. Mengapa?
Karena secara akuntansi dengan basis accrual tadi sudah harus diakui. Kemudian dalam hal beban dilaporkan saat terjadi. Ya. Jadi tidak menunggu kapan uangnya dikeluarkan, tetapi begitu sudah terjadi beban harus segera diakui. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan beban dipasangkan dengan tepat untuk menentukan laba bersih. Inilah disebut dengan konsep matching tadi. Matching itu apa? Membandingkan ya atau memasangkan pendapatan dan beban secara tepat. Ya. Artinya begini, ketika kita harusnya mengakui pendapatan tetapi tidak diakui, atau beban mestinya diakui tidak diakui, yang terjadi adalah pada tahun itu kita akan memasangkan pendapatan dan beban yang tidak match, tidak tepat begitu. Tentu akan berpengaruh pada laba bersih yang berbeda. Ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, membutuhkan ayat penyesuaian pada akhir periode. Artinya, dalam akuntansi itu, ketika akan melakukan perubahan, ya, maka perubahan angka itu harus dilakukan dengan jurnal. Karena dilakukan di akhir tahun untuk menyesuaikan, namanya perlukan jurnal penyesuaian. Nah, itulah tentang dasar accrual basis yang diterapkan di akuntansi. Nah, lebih lanjut kita akan memberikan gambar tentang matching konsep. Kalau diterjemahkan konsep penandingan ya. Konsep penandingan. Nah, matching konsep membantu melaporkan pendapatan dan beban yang berhubungan dalam periode yang sama. Kenapa? Karena agar apa? Agar match tadi, ketika pendapatan dipasangkan dengan beban itu ya match gitu. Nah, ambil contoh, ini tahun 2019, tahun 2020. Misalnya begini. Tahun 2019 membayar 100.000 untuk kampanye iklan produk yang akan diperkenalkan tahun 2020. Jadi dia sudah bayar nih, tahun 2019 membayar. Yang akan untuk iklan tahun 2020. Oke. Pertanyaan begini. Apakah 100.000 itu akan dibebankan tahun 2019? Nah, kalau ini yang dipakai, tentu akan menjadi apa? Tidak match, gitu ya, tidak match. Kita lihat, maka pada tahun 2019 itu, ketika mengeluarkan uang 100.000 itu akan dicatat sebagai harta, bukan sebagai beban kampanye, beban iklan ya, tapi dicatat sebagai harta. Jadi, kas yang dikeluarkan lalu diakui sebagai harta lain ya. Bentuknya bisa iklan dibayar di muka ya, atau biaya kampanye dibayar di muka, tergantung akun atau rekening yang didesain oleh perusahaan. Nah, kapan mengakui sebagai beban? Kita lihat, karena pengeluaran tahun 2019 ini akan dipakai tahun 2020, tentu pengakuannya di tahun 2020. Nah, kenapa? Karena tahun itulah perusahaan akan menjual produk yang diiklankan tersebut. Nah, maka angka 100.000 yang dikeluarkan pada tahun 2019 ini akan dibebankan pada tahun 2020 bersama dengan pendapatan. Kenapa? Karena menjualnya memang tahun 2020. Sehingga nanti akan kita tandingkan antara pendapatan atas produk yang dijual dengan biaya iklan yang dikeluarkan tadi. Nah, itulah esensi dari konsep matching. Artinya apa? Menandingkan pendapatan dan beban secara tepat. Agar
menghasilkan keuntungan atau kerugian yang juga tepat. Baik. Nah, kemudian mengapa sih perlu penyesuaian? Kenapa kok penting penyesuaian, gitu kan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kejadian tertentu seperti pemakaian bahan habis pakai tidak di jurnal setiap hari dengan alasan kepraktisan. Tadi di muka sudah saya sampaikan ya, tentang bahan habis pakai. Jadi ketika kita beli, catat sebagai penerimaan debit ya. Debit, jadi akun bahan habis pakai di debit terus sepanjang tahun, kalau beli dicatat terus tanpa ada pengurangan di sisi kredit. Nah, dengan alasan apa? Tidak praktis. Ya. Misalnya bagian satpam ngambil 1 lembar kertas HVS, nilainya Rp20, dicatat gitu ya di akuntansi. Tidak praktis. Dan itu sering terjadi misalnya, tidak praktis. Ya, maka pada akhir tahunlah baru dilakukan penyesuaian tadi untuk menentukan ya berapa yang menjadi beban dan berapa yang masih tertinggal di gudang. Lalu yang kedua, biaya yang terjadi karena berlalunya waktu. Misalnya manfaat gedung atau aset tetap yang lain, ada gedung, ada mesin, kendaraan gitu. Tentu kalau sudah dipakai, nilainya akan menurun. Ya. Karena penurunan itulah nanti yang harus diakomodasi dan diperlakukan sebagai beban. Kemudian ada persekot sewa, persekot asuransi gitu ya. Jadi asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka gitu. Tidak di jurnal selama periode akuntansi. Tapi nanti pada akhir periode. Kemudian yang ketiga, beberapa pos seperti beban listrik ya, atau mungkin beban telepon, ya, langganan air, PDAM misalnya. Mungkin belum dicatat karena apa? Tagihan dari PLN, tagihan dari Telkom, kemudian tagihan dari PDAM itu belum diterima, kita belum tahu gitu ya. Belum diterima tagihannya berapa gitu. Dan pembayarannya pun umumnya dilakukan pada saat jatuh tempo. Misalnya kalau listrik tanggal 20 ya nanti bayarnya tanggal 20 itu. Kan orang bisnis itu selalu berpandangan bahwa time is money gitu. Jadi kalau uang itu dibayarkan sekarang berarti besok kita nggak bisa menggunakan lagi. Padahal itu belum saatnya. Nah, maka biasanya mereka akan menunda sampai dengan saat jatuh tempo, tanggal 20. Sebenarnya tanggal 1 sudah bisa bayar, ada uangnya gitu. Tetapi dia bayar pada bulan di mana berakhirnya jangka waktu batas waktu bayar telepon, bayar listrik dan sebagainya. Dengan alasan apa? Uang yang mestinya dibayarkan tadi dipakai lebih dahulu untuk kegiatan bisnis. Baik. Berikut ini disajikan pengaruh tidak melakukan penyesuaian. Misalnya dalam hal beban tangguhan, beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, bahan habis pakai. Misalnya tidak dilakukan penyesuaian, tentu akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi maupun laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, apa pengaruhnya? Mari kita lihat. Dalam laba rugi, pendapatan sudah disajikan secara benar, karena ini beban ya. Sudah disajikan secara benar. Tetapi, beban kekecilan, misalnya sebesar 1.340. Atau dengan kata lain, apabila kita tidak mengakui beban yang mestinya sudah kita akui saat ini, tahun ini, maka beban akan dilaporkan kekecilan atau dibebankan lebih kecil.
Misalnya dengan angka 1.340. Maka laba bersih akan terlalu besar sebesar 1.340. Kenapa? Karena bebannya terlalu kecil. Lalu di neraca, harta kelebihan sebesar 1.340. Jadi hartanya itu tentu akan lebih besar. Kenapa? Karena mestinya sebagian sudah diakui sebagai beban tahun itu, tetapi tidak dilakukan penyesuaian. Akibat berikutnya apa? Di sini, ekuitas dilaporkan terlalu besar 1.340. Karena ekuitas ini akan bertambah ketika mendapatkan laba bersih. Kalau laba bersihnya itu terlalu besar, otomatis ekuitas juga akan berdampak terlalu besar. Nah, akhirnya total kewajiban dan ekuitas akan kelebihan sebesar 1.340. Nah, inilah mengapa perusahaan harus melakukan penyesuaian. Sehingga penyesuaian ini merupakan satu prosedur wajib yang harus dilakukan. Baik, yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, pendapatan tangguhan. Jadi pendapatan diterima di muka. Ambil contoh, tahun 2019 perusahaan menerima sewa atas ruang yang tidak digunakan selama 2 tahun. Ya, misalnya selama 2 tahun. Nah, mestinya kalau 2 tahun, pada akhir tahun pertama akan disesuaikan, diakui separuhnya paling tidak ya. Kalau misalnya terjadinya pada awal tahun 2019 sampai dengan 31 Desember tahun 2021 kan 2 tahun ya. Tentu tahun 2019 harus mengakui separuh dari pendapatan itu diakui di tahun itu. Sementara yang separuhnya lagi, setengahnya lagi diakui pada tahun depan. Nah, pengakuannya itu dilakukan pada akhir tahun dengan jurnal penyesuaian. Tetapi ini tidak dilakukan begitu. Lalu apa pengaruhnya? Mari kita lihat. Di dalam laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan terlalu kecil. Di sini ya, terlalu kecil. Kenapa? Mestinya dilaporkan separuh dari jumlah yang seharusnya, tetapi tidak dilaporkan. Maka pendapatan terlalu kecil. Misalnya di sini angka $120 ini ya. Karena terlalu kecil, otomatis laba juga dilaporkan terlalu kecil. Kalau laba terlalu kecil, kita lihat di sini. Ini dulu yang bawah dulu, boleh ya. Kalau laba dilaporkan terlalu kecil, maka berakibat apa? Modal pada akhir tahun juga terlalu kecil. Sebesar sama dengan yang enggak dilaporkan di laba rugi. Kemudian, yang di atas pendapatan terlalu kecil sehingga kewajiban terlalu besar. Kenapa? Karena kewajiban atas penerimaan sewa diterima di muka tadi, mestinya yang setengahnya sudah dikeluarkan dan diakui sebagai pendapatan, tapi belum diakui. Nah, itu pengaruh yang terjadi ketika pendapatan diterima di muka itu tidak diakui atau tidak dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Lalu contoh yang ketiga, dalam hal kewajiban nih. Beban atau kewajiban yang akan dibayar. Ya, contohnya tadi sampaikan tadi, beban listrik tadi ya. Utang listrik, kemudian telepon, air, langganan koran misalnya. Atau bisa jadi utang gaji gitu ya. Nah, di situ kalau misalnya tidak dilakukan pencatatan pada akhir tahun, apa akibatnya di sini? Di laba rugi, pendapatan disajikan sudah benar, dengan benar. Tapi beban kekecilan. Misalnya,
listrik bulan Desember senilai $250 itu tidak dilaporkan sebagai beban. Akibatnya apa? Beban terlalu kecil. Kalau beban terlalu kecil, akibatnya apa? Laba dicatat terlalu besar. Laba bersih dilaporkan terlalu besar. 250. Akibat berikutnya apa di neraca? Kita lihat yang kewajiban dulu ya, yang ekuitas dulu di sini. Ekuitas ya. Jadi kalau laba terlalu besar, akibatnya apa? Ekuitas juga terlalu besar. Ya. Sementara untuk yang beban tadi, beban tidak diakui, tidak dilaporkan. Akibatnya apa? Kewajiban terlalu terlalu kecil di sini ya. Kita nggak punya kewajiban. Kewajiban terlalu kecil, kemudian apa? Beban terlalu kecil. Karena secara otomatis ini punya pengaruh di sini. Nah, ini dalam hal beban atau kewajiban yang akan dibayar. Kemudian yang keempat, pendapatan atau beban yang akan dibayar. Ini pendapatan yang akan dibayar ya. Mari kita lihat. Di dalam laporan laba rugi, pendapatan terlalu kecil. Karena apa? Tidak mengakui pendapatan berarti pendapatan terlalu kecil. Beban disajikan secara benar, sudah betul bebannya ya. Tapi laba bersih dicatat atau dilaporkan terlalu kecil 500. Kenapa? Karena kita tidak mengakui pendapatan yang mestinya kita harus akui. Ya. Akibatnya apa? Laba bersih terlalu kecil. Kalau laba terlalu kecil, akibat lainnya di neraca apa? Di ekuitas juga dilaporkan terlalu kecil sama dengan ini, laba ini. Karena laba itu akan menambah ekuitas, tentunya begitu. Sementara dalam hal pendapatan ini ya, karena pendapatan yang mestinya diakui nggak diakui dan berakibat di laba rugi mengecilkan pendapatan, maka otomatis di neraca juga begitu. Harta dilaporkan terlalu kecil yang mestinya diakui sebagai harta. Misalnya bunga misalnya. Jadi mestinya diakui ada pendapatan bunga sehingga akibatnya di neraca mestinya timbul istilah piutang bunga atau harta berupa piutang bunga, tetapi tidak dicatat. Akibatnya harta dilaporkan terlalu kecil, kemudian pendapatan juga dilaporkan terlalu kecil. Nah, itulah beberapa hal yang mendasari mengapa penyesuaian itu penting untuk dilakukan. Baik. Kalau begitu, apa yang perlu disesuaikan? Nah, ada beberapa tipe atau ragam penyesuaian. Yang pertama disebut dengan post transitoris atau deferral. Apa yang dimaksudkan post deferral atau transitoris? Post transitoris merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya, tetapi belum menjadi hak perusahaan. Misalnya begini, tahun 2020 awal, perusahaan menerima uang sewa gudang perusahaan selama 5 tahun, senilai 500 juta. Berarti sekarang kita sudah menerima uang berapa? 500 juta ya, untuk uang sewa gudang kepada pihak penyewa selama 5 tahun. Pertanyaannya, dengan sistem pencatatan accrual basis, apakah yang 500 juta itu sebagai pendapatan? Ternyata tidak. Jadi 500 juta itu belum diakui sebagai pendapatan, tapi masih dalam bentuk pendapatan diterima di muka dalam kelompok kewajiban atau utang atau liabilitas. Ya, akunnya namanya pendapatan diterima di muka, bisa juga utang pendapatan sewa, boleh. Jadi utang namanya gitu kan.
sampai akhir tahun. Gitu. Kalau akhir tahun, yang akhir tahun pertama misalnya, nanti harus mengakui 1/5 dari 500 juta itu menjadi pendapatan. Nah, itulah proses untuk mengakui 1/5 pendapatan yang sudah digunakan oleh si penyewa selama 1 tahun itulah namanya penyesuaian. Ini dalam hal apa? Pendapatan ya. Jadi, uang sudah diterima tapi belum menjadi hak. Dan beban atau biaya sudah dibayar dengan kas, tetapi belum menjadi kewajiban perusahaan. Ini kebalikan dari tadi terima uang tapi belum pendapatan, ini sudah membayar uang tapi belum menjadi kewajiban begitu. Contohnya tadi yang saya sampaikan di muka tadi, misalnya perusahaan mengasuransikan perusahaan dari kebakaran misalnya, membayar 100 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, maka ketika menerima uang itu, ya, membayar uang 200 juta itu kan keluar kas ya, kasnya keluar gitu. Tapi belum menjadi beban tahun itu. Tapi masih menjadi aset lagi namanya persekot sewa atau sewa dibayar di muka senilai 200.000. Nah, pada akhir tahun sudah ditanggung selama 1 tahun. Artinya jangka waktu 1 tahun sudah berlalu. Maka pada akhir tahun itulah harus dilakukan penyesuaian untuk menentukan berapa yang menjadi beban asuransi dan berapa yang masih menjadi persekot asuransi. Nah, itulah pos transitoris. Nah, yang termasuk pos ini adalah biaya dibayar di muka. Prepaid expense namanya ya. Kemudian pendapatan diterima di muka dan depresiasi. Ini masuk kategori itu ya, depresiasi. Baik, ini yang pertama. Lalu yang kedua, pos accrual atau pos antisipasi. Apa itu? Pos antisipasi adalah pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas, akan tetapi sudah menjadi hak perusahaan. Ini kebalikan dari pos transitoris tadi ya. Kalau tadi kan sudah diterima uangnya tapi belum jadi hak. Nah, ini kebalikannya. Sudah menjadi hak tapi uangnya belum diterima gitu. Maka harus diakui. Diakui sebagai apa? Pendapatan. Karena belum terima uang, maka timbullah piutang atau tagihan. Ini dalam pendapatan ya. Dan dalam hal biaya adalah biaya yang belum dibayar dengan kas tetapi sudah menjadi kewajiban perusahaan. Tadi saya contohkan apa? Biaya apa tadi? Listrik tadi ya, listrik. Utang gaji, jadi gaji mesti dibayar tanggal 31 Desember tapi mundur di belakang dibayar tanggal 2 Januari. Nah, ini timbul apa? Utang gaji nantinya. Pengakuan beban dan sekaligus utang gaji. Lalu ada pendapatan bunga, artinya pengakuan bunga dalam hal bunga bisa bunga obligasi, bisa bunga pinjaman biasa kepada mitra bisnis, bisa juga pemberian pinjaman kepada pelanggan dengan menerbitkan namanya surat wesel. Ya, nah ini termasuk kategori pos antisipasi. Kemudian yang ketiga adalah beban bunga. Beban bunga. Jadi kalau ini pendapatan sekarang kita punya beban gitu ya. Beban bunga bank, beban bunga pinjaman biasa, bisa beban bunga atas wesel, bayar begitu. Nah, disitulah pos-pos antisipasi atau pos accrual. Lalu kelompok yang ketiga adalah penyesuaian berkaitan dengan penaksiran kerugian piutang atau bad debt. Nah, kenapa demikian? Ketika perusahaan itu menjual produk atau jasa secara kredit,
maka punya risiko. Risiko itu adalah risiko tidak tertagihnya piutang yang telah akui di awal dengan cara penyerahan barang atau jasa. Nah, maka di dalam akuntansi, perusahaan diperkenankan untuk menaksir berapa kerugian yang mungkin terjadi pada tahun depan. Diakui di akhir tahun ini gitu. Jadi dari saldo piutang yang ada tahun ini kira-kira berapa yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Nanti akan timbul istilah kerugian piutang atau beban kerugian piutang. Dan karena ini belum terjadi, sementara dicatat pada cadangan kerugian piutang. Nah, itulah ketiga ragam dalam penyesuaian. Baik. Nah, untuk memberikan ilustrasi, mari kita kembali ke laporan ringkasan saldo dalam bentuk neraca saldo perusahaan Lambada per tanggal 31 Desember tahun 2019. Ini saya ambilkan dari materi sebelumnya. Nanti silahkan saudara lihat kembali materi sebelumnya. Nah, kita lihat di situ ada beberapa akun yang belum up to date. Misalnya piutang bunga masih kosong, kemudian akumulasi depresiasi masih kosong ini ya. Utang beban gaji kosong, lalu di sini ada bahan habis pakai, persekot asuransi, dan seterusnya yang masih belum menunjukkan informasi yang sebenarnya. Kemudian di sisi modal, ada modal, prive ini sama ya, ikhtiar masih kosong, nah ini, pendapatan masih kosong ini. Kenapa? Karena belum ada pengakuan. Nah inilah yang sering dikatakan sebagai beberapa saldo belum menunjukkan informasi yang up to date ya, seperti ini ya. Ini juga kosong ini ya. Nah, artinya ketika angka-angka ini kita pakai untuk menyusun laporan keuangan, itu terjadi kayak tadi itu, bahwa mempengaruhi pendapatan, terlalu kecil atau terlalu besar, gitu. Mempengaruhi beban, terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu di neraca juga begitu, neraca di asetnya dilaporkan terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu beban juga dilaporkan terlalu besar atau terlalu kecil. Ini akibat ketika neraca saldo yang belum up to date datanya itu dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Mari kita lihat beberapa penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan angka yang up to date. Nah, yang pertama, saya kembali sebelum ke A ini ya, untuk memberikan contoh sederhana saja, kita lihat kembali di sini. Coba Anda perhatikan, berapakah saldo bahan habis pakai? 100.000 ya. Oke, baik. 100.000. Ini terjadi karena apa? Setiap pembelian langsung dicatat ke dalam akun bahan habis pakai di debit tanpa ada pengurangan. Oke, baik. Nah, di keterangan yang pertama ini, pada tanggal 31 Desember 2019, di gudang, bahan habis pakai itu tinggal 28.000, gitu kan. Tadi di sana ada angka 100.000, tapi di gudang tinggal 28.000. Apa artinya? Artinya selisihnya itu sudah dipakai. Karena sudah dipakai, berarti sudah menjadi beban, begitu. Nah, mari kita analisis. Nah, begini analisisnya. Saldo BAP dalam neraca saldo sebesar 100.000. Ingat tadi di daftar saldo tadi ya. Sementara BHP yang ada di gudang tinggal 28.000. Maka selisihnya sebesar 72.000 telah digunakan. Nah, lalu untuk menjadikan angka 100.000 menjadi 28.000 diperlukan apa? Jurnal penyesuaian. Inilah jurnalnya. Nah, begini. Jadi, tanggal 31 Desember, debit beban BHP 72.000, lalu BHP
72.000. Pertanyaan saya begini. Berapakah saldo beban BHP sebelum penyesuaian? Nah, tentu Anda akan jawab kosong, 0, karena belum ada pengakuan. Berapakah beban BHP setelah penyesuaian? Angkanya jadi berapa? 72. Karena apa? Dimasuki angka 72 pada akhir Desember. Lalu, dalam hal BHP-nya kita lihat. Berapakah saldo BHP sebelum penyesuaian? 100.000 ini. Berapakah BHP setelah penyesuaian? Menjadi 28.000. Kenapa? Karena sudah dikurangi 72 yang menjadi beban. Mari kita lihat bagaimana kalau angka ini kita posting. Kita lihat ya. Di posting bagaimana kita lihat. Nah, ini postingannya. Jadi, penyesuaian A, beban bahan habis pakai, Desember tanggal 31, keterangannya penyesuaian, J13, ini anggap aja jurnal halaman 13 ya, debit 72.000, kemudian saldo debit berapa? 72.000. Sementara untuk bahan habis pakai, Desember 31, penyesuaian, J13, nah ini, berkurang berapa? 72.000. Sehingga praktis, saldo BHP setelah penyesuaian sekarang menjadi 28.000. Ya. Sementara saldo beban BHP yang tadinya 0 menjadi 72.000. Berarti angka beban BHP dan BHP saldonya sudah up to date begitu. Baik. Yang kedua. B. Porsekot sewa yang telah dibayar sebesar 120.000 yang akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019 atau yang dibayarkan tanggal 1 November 2019 adalah sewa kendaraan selama 12 bulan mulai 1 November tahun 2019. Sesuai dengan konsep matching tadi, maka tidak boleh 120.000 itu langsung dibebankan tahun 2019. Kenapa? Tahun 2019 hanya berlangsung 2 bulan, November dan Desember begitu. Maka harus ada pengakuan bahwa sewa yang sudah benar-benar diakui sebagai beban adalah 2/12, karena baru 2 bulan dari 12 bulan begitu. Sementara yang 10 bulan masih akan diakui pada November sampai dengan November tahun depan atau tahun 2020 di kasus ini ya. Nah, inilah analisisnya. Jadi porsekot sewa di neraca 120 untuk waktu 12 bulan dimulai 1 November. Maka beban sewa yang diakui adalah 120.000 dibagi 12 dikali 2 bulan atau sama dengan 20.000. Artinya dari 120.000 itu yang diakui sebagai beban adalah 20.000, sementara yang 100.000 masih dalam bentuk porsekot sewa atau sewa dibayar di muka. Maka pada akhir tahun lakukanlah penyesuaian. Nah, inilah penyesuaiannya. Jadi penyesuaiannya debit beban sewa 20.000, sewa dibayar di muka 20.000. Kembali pertanyaan tadi, berapakah saldo beban sewa sebelum penyesuaian? Jawabannya 0. Berapakah beban sewa setelah penyesuaian? Ada tambahan berapa? 20.000. Maka saldonya 20.000. Berapakah saldo sewa dibayar di muka sebelum penyesuaian? Ini 120. Berapakah beban sewa atau sewa dibayar di muka setelah penyesuaian? Berapa? 120.000 dikurangi dengan 20.000 menjadi 100.000. Mari kita lihat di postingannya. Nah, begini postingannya. Jadi di beban sewa ada saldo berapa? 20.000, sementara untuk sewa dibayar di muka saldonya jadi berapa? Ini. Oh, ini salah ya. Maaf, ini ada salah. Ini mestinya berapa? Sebentar, saya betulkan dulu.
Bentar. Mestinya ketiga. Ini mestinya berapa? 129. Oke, jadi ini ya. Jadi sewa dibayar di muka tadinya berapa? 120.000, kemudian penyesuaian 20.000 sekarang menjadi 100.000 rupiah. Oke, mari lanjutkan. Berikutnya yang C. Persekot asuransi yang telah dibayar sebesar 144.000 adalah pembayaran premi asuransi selama 12 bulan mulai tanggal 2 November tahun 2019. Ini sama dengan yang sebelumnya ya, yang data B tadi. Ya, tadi sewa, ini asuransi, sama persis. Mari kita lihat bagaimana analisisnya. Ini. Persekot asuransi atau asuransi dibayar di muka di neraca adalah 144.000 saldonya. Untuk masa tanggungan 12 bulan dimulai 2 November. Berarti untuk tahun 2019 harus diakui 2 bulan. Maka beban asuransi yang diakui adalah 144.000 dibagi 12 bulan kali 2 bulan atau Rp24.000. Mari kita lihat bagaimana catatan jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Nah, ini jurnalnya. Jadi, beban asuransi di debit 24.000, asuransi dibayar di muka di kredit 24.000. Nah, akibatnya nanti atau dampaknya pada catatan ini. Beban asuransi berapa? Asuransi 24.000, betul ya? Kemudian November tanggal 2 ini tadinya ada saldo 144.000, ini berarti saldo akhir ya, saldo akhir Desember, neraca saldo. Kemudian Desember 31 penyesuaian 24 menjadi berapa ini? Ini salah lagi ya. Ini mestinya berapa? 100. Betul, 120. Betul ya, 120. Jadi saldo asuransi dibayar di muka setelah penyesuaian menjadi Rp120.000. Ini yang ketiga. Baik, berikutnya yang keempat. Jadi, datanya adalah gedung dengan harga perolehan Rp250.000 yang dibeli pada tanggal 2 Oktober diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Jadi, gedung atau bangunan yang dibeli ya pada awal pendirian perusahaan ini senilai 250 ini diperkirakan akan dapat digunakan selama 10 tahun. Nah, berarti nanti kita akan hitung penurunan nilainya itu berapa ya. Penurunan nilai gedungnya itu berapa. Jadi, kalau gitu dibagi 10 kan, 250 dibagi 10, tetapi untuk tahun 2019 hanya selama 3 bulan. Ya, 2 Oktober, jadi Oktober, November, dan Desember 3 bulan. Mari kita lihat berapa penyesuaian atau penyusutan atas gedung atau bangunan ini, kita lihat. Sewa gedung di neraca sebesar 250. Saldo gedung di neraca saldo sebesar 250.000 yang akan dipakai selama 10 tahun. Mulai 2 Oktober 2019. Maka depresiasi atau penyusutan yang dibebankan tahun 2019 karena hanya 3 bulan tadi kan, hitungnya begini, 250.000 dibagi 10 tahun, ini untuk mencari berapa penyusutan per tahunnya, baru dikalikan 3/12. Kenapa 3? Karena untuk tahun 2019 hanya mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Hasilnya
6.250. Mari kita lihat bagaimana jurnalnya. Nah, ini. Jadi, penurunan nilai aset tetap itu tidak langsung dibebankan kepada nilai asetnya, tetapi ditampung dalam sebuah akun, namanya akun akumulasi depresiasi. Karena gedung atau bangunan, maka akumulasi depresiasi gedung atau akumulasi depresiasi bangunan. Jadi tidak langsung mengurangi gedung. Oke, baik. Nilainya berapa? 6.250. Mari kita lihat bagaimana posisi di akun beban depresiasi gedung dan akumulasi depresiasi gedung. Kita lihat. Jadi penyesuaian beban depresiasi tadinya masih kosong ya. Nah, ditambah dengan penyesuaian ini 6.250, maka saldonya debit 6.250. 6.250. Sementara akumulasi, karena ini baru tahun pertama pun juga masih kosong. Ya, kosong. Maka setelah dibuat jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar akumulasi depresiasi, saldonya menjadi 6.250. Baik, yang D. Kemudian berikutnya, yang E, alat kantor dengan harga perolehan 120.000 yang dibeli pada tanggal 7 Oktober 2019 diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun. Ini kasusnya sama, karena alat kantor sama dengan aset tetap. Yang lain ada bangunan, ada alat kantor, ada kendaraan, ada peralatan mesin-mesin pabrik, ya. Kemudian apalagi mesin, ya, mesin-mesin yang digunakan. Nah, di situ perlakuannya sama dengan depresiasi untuk bangunan tadi atau gedung tadi. Nah, kita lihat langsung saja ke analisisnya. Saldo alat kantor di neraca saldo sebesar 120.000 yang akan dipakai selama 3 tahun. Jadi ketika kita beli itu ya, membeli alat kantor itu harganya 120, diperkirakan akan dipakai selama 3 tahun, mulai tanggal 7 Oktober 2019. Nah, makanya berarti depresiasi yang dibebankan tahun 2019 ini adalah 3/12 dari depresiasi tahunan. Jadi kalau tadi kan 120 untuk 3 tahun ya, ini 120 dibagi 3 dulu, baru dikalikan dengan 3/12. Karena apa? Dimulai pada awal bulan Oktober. Maka depresiasi untuk alat kantor adalah Rp10.000. Mari kita lihat bagaimana jurnalnya. Nih, debit beban alat kantor 10.000, kemudian akumulasi depresiasi alat kantor juga sama 10.000. Nah, mari kita lihat bagaimana dampaknya di akun depresiasi dan akumulasi depresiasi alat kantor. Ini. Jadi di depresiasi alat kantor, ini beban ya, bebannya ini. Tadinya kosong, sekarang ada tambahan 10.000, sehingga saldonya 10.000. Kemudian untuk akumulasinya sama ya, tapi saldonya apa? Kredit. Karena harus imbang ya. Di debit 10.000, di kredit juga harus 10.000. Ini yang E. Kemudian yang F, dasar F ini, sewa diterima di muka sebesar 144.000 merupakan sewa sebagian ruangan untuk jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Desember 2019. Mari kita lihat juga analisisnya langsung ya. Saldo sewa diterima di muka di neraca, artinya kita sudah terima uang 144.000 ini ya, untuk sewa ruangan yang kita punya itu selama 12 bulan, mulainya 1 Desember gitu. Berarti kalau begitu, sewa diterima di muka atau utang pendapatan sewa
di neraca di bagian liabilitas atau utang sebesar Rp144.000. Oke. Nah, berarti pendapatan yang benar-benar diakui pada tahun 2019 itu hanya 1 bulan dari 12 bulan yang sudah diterima uangnya. Maka yang diakui adalah 144.000 dibagi 12 bulan dikalikan dengan 1 bulan atau sama dengan Rp12.000. Nah, ini yang diakui. Jadi dari 144.000 ini yang benar-benar diakui sebagai pendapatan adalah Rp12.000. Lalu, catatan jurnal yang diperlukan adalah ini. Jadi, sewa diterima di muka dikurangi 12 karena sudah diakui menjadi pendapatan sewa dengan cara mengkredit sebesar 12.000. Nah, apa efeknya terhadap akun ini? Kalau ditanya, berapakah sewa diterima di muka sebelum penyesuaian? Anda jawabnya berapa? Rp144.000. Berapakah saldo sewa diterima di muka setelah penyesuaian? Nah, tentu Anda kurangi dulu ya. 144 dikurangi dengan 12 atau sama dengan 132 begitu. Lalu yang ketiga, berapakah saldo pendapatan sewa sebelum penyesuaian? Dalam kasus ini 0 ya, karena belum ada pendapatan yang diakui. Kemudian, berapakah saldo pendapatan sewa setelah penyesuaian? Rp12.000. Mari kita lihat. Nah, inilah kalau diposting ke buku besar, sewa diterima di muka semacam ini. Jadi, sewa diterima di muka tadinya kita punya saldo berapa? 144. Ini terjadi pada 1 Desember ya. Ini dari pembukuan sebelumnya. Kemudian 31 ada penyesuaian dengan cara mendebit 12 sehingga saldonya sekarang menjadi 132.000. Kemudian untuk pendapatan sewa sebelum penyesuaian kosong, setelah penyesuaian menjadi 12.000 dengan saldo kredit. Oke, baik. Kemudian yang G, ya. Investasi obligasi sebesar 100.000 merupakan investasi pada obligasi yang dilakukan pada tanggal 3 November 2019. Bunga 12% per tahun. Artinya, dalam hal ini, perusahaan itu menginvestasikan dana sebesar 100.000 itu untuk membeli surat utang namanya investasi obligasi. Namanya obligasi, utangnya itu. Nah, konsekuensinya bagi perusahaan yang membeli, berarti dianggap sebagai investor, maka dia, atau kreditor ya, tergantung pengakuannya, maka dia akan mendapatkan satu penghasilan dari bunga yang ditawarkan di dalam surat utang obligasi. Bunganya berapa? Di dalam utang obligasi disebutkan bunganya di sini 12% per tahun. Tetapi karena kita investasi mulai bulan November, maka investasi atau hasil investasi yang diperoleh itu hanya 2 bulan, yaitu November dan Desember. Mari kita lihat berapa yang diakui sebagai pendapatan. Nah, ini. Jadi saldonya 100.000, bunga 12% tadi kan, mulai 1 November, maka pendapatan bunga diakui sebesar 12% kali 100.000 kali 2 per 12 atau sama dengan 2.000. Artinya kita akan mengakui pendapatan bunga obligasi 2.000, tetapi kita belum punya uang. Nah, ini sebagai prinsip pencatatan menggunakan pendekatan acrobasis harus diakui walaupun kita belum terima uang. Nah, maka timbul apa? Aset lain namanya tagihan atau piutang. Maka jurnal yang diperlukan seperti ini. Piutang bunga Rp2.000, kemudian
pendapatan bunga Rp2.000 di kredit. Mari kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap dua akun ini. Oke, nah ini setelah diposting. Untuk akun piutang bunga tadinya kosong karena belum ada, sekarang timbul saldo baru yaitu Rp2.000. Pendapatan bunga tadinya juga belum ada karena belum ada pengakuan sama sekali pada bulan sebelumnya. Maka timbul ini pendapatan bunga sebesar Rp2.000 dengan saldo kredit. Ini transaksi yang keji atau penyesuaian yang keji. Nah, terakhir untuk penyesuaian H, gaji pegawai bulan Desember yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember sebesar Rp30.000. Jadi gaji Desember belum dibayar gitu dengan berbagai macam alasan, atau alasan bisa berasal dari pegawai, juga bisa berasal dari perusahaan. Misalnya perusahaan memang terlambat bayar gaji bulan Desember. Mungkin juga nggak semuanya gitu, ada sebagian yang belum dibayar, atau dari karyawannya belum ambil. Ya, ini terjadi ketika kita masih menggunakan pembayaran gaji secara langsung pakai amplop gitu ya. Ini kan belum diambil gitu. Tapi kalau sudah menggunakan sistem komputerisasi, tentu caranya tidak demikian. Tapi pasti ada juga, karena komputer akan tergantung pada kebijakan perusahaan apakah mau dibayar tepat waktu atau tidak tepat waktu. Tapi kalau ternyata tidak tepat waktu, dibayarkan melebihi tanggal 31 Desember, mau tidak mau harus diakui adanya beban. Ini sesuai dengan prinsip accrual basis tadi, bahwa pendapatan diakui ketika terjadi atau diperoleh, sementara beban diakui ketika sudah terjadi, tanpa melihat kapan uangnya diterima atau kapan uangnya dibayarkan. Nah, inilah analisisnya. Oke. Jadi beban gaji di neraca 60.000, gaji bulan Desember yang belum terjadi tapi belum dibayar, sudah terjadi belum dibayar, diakui sebagai beban tahun 2019, Rp30.000. Nah, maka jurnalnya begini. Beban gaji 30.000 debit, utang beban gaji 30.000 kredit. Mari kita lihat bagaimana hasil dari posting. Nah, ini postingnya. Jadi tadinya berapa? Saldo 60.000, kemudian ditambah dengan pengakuan gaji Desember 30.000, sekarang saldonya menjadi 90.000. Sementara di sisi pasangannya, utang beban gaji tadinya kosong, kemudian diakui berapa? 30.000 kredit. Namanya utang beban gaji. Nah, itulah beberapa ilustrasi tentang bagaimana pencatatan data penyesuaian, ya, atau penyesuaian ke dalam jurnal sekaligus diposting ke buku besar. Nah, selanjutnya setelah semua diposting, selanjutnya kita akan menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Dan nanti lanjutkan dengan menyusun laporan keuangan. Oke, yang pertama dulu, daftar saldo setelah penyesuaian adalah daftar yang menunjukkan saldo-saldo rekening buku besar atau akun buku besar setelah dilakukan posting jurnal penyesuaian. Nah, setelah ada daftarnya, lalu disusun laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan disusun dari daftar saldo setelah penyesuaian. Berikut ini kita tampilkan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, sini. Jadi, yang diberi tanda-tanda ini, tanda yang berbeda ini ya, berbeda ini berarti ada perubahan ketika ada jurnal penyesuaian. Nanti ada lawannya juga ya, misalnya ini. Piutang bunga lawannya apa? Pendapatan bunga. Kita lihat ya. Piutang bunga tadinya kosong, sekarang muncul berapa? 2.000.
Klik lagi di belakang, di bawahnya, karena nggak kelihatan ya. Pendapatan bunga kita lihat. Nah, ini pendapatan bunga tadinya kosong, sekarang muncul berapa? 2.000. Oke. Beban habis pakai. Beban habis pakai. Berapa tadi? Tadinya berapa? Sebelum penyesuaian 100.000. Setelah penyesuaian tinggal 28.000. Ya. Kemudian nah di sini kita lihat lagi di beban habis pakai ini 72. Tadinya masih kosong, sekarang muncul angka Rp72.000. Kemudian yang lain ada paskot asuransi 120.000. 120.000. Tadinya 144.000. Ya. 144.000. Nah, begini. Paskot asuransi 144.000. Dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa telusuri satu-satu, kembali dilihat lagi gitu kan. Yang jelas di angka-angka inilah yang sudah berubah. Tidak berubah. Termasuk sewa diterima di muka. Oke. Nah, akhirnya akan ketemu jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. Tapi angka-angka ini adalah angka setelah dilakukan penyesuaian. Jadi angka setelah penyesuaian. Nah, itulah saldo yang disusun dari buku besar setelah dilakukan proses penyesuaian. Nah, kemudian yang terakhir, penyusunan laporan laba rugi. Laporan keuangan yang pertama laba rugi, ini diambilkan dari angka-angka yang ada di daftar saldo tadi. Pendapatan jasa 510, kemudian dikurangi dengan beban-beban, ada beban operasi, beban gaji, beban asuransi, kemudian beban sewa, beban bahan habis pakai, beban listrik dan telepon, kemudian depresiasi bangunan atau gedung, kemudian depresiasi alat kantor, dan beban lain-lain. Nah, kemudian jumlah beban operasi 342.250 sehingga laba operasinya selisih antara pendapatan jasa dengan beban operasi. Ya, sama dengan berapa? 167.750. Namanya beban laba operasi. Oke. Oke, kemudian setelah ketemu laba operasi, pendapatan dan beban di luar operasi. Ada pendapatan sewa tadi ya, pendapatan sewa 12.000, pendapatan bunga 2.000 dan beban bunga yang dibayar 30.000 sehingga totalnya negatif 16 sehingga laba bersih adalah 151.750 rupiah. Ini dari daftar saldo, kemudian disusun laporan laba rugi. Kemudian yang kedua menyusun laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2019. Modal awal 0 karena belum ada modal awal. Kemudian penambahan dari investasi pemilik 600.000, laba bersih dari laba rugi sebelumnya 151.750. Ketemu berapa? 751.750. Kemudian pengambilan prive oleh pemilik 100.000, maka modal akhir yaitu modal per 31 Desember 2019 adalah 651.750 rupiah. Oke, terakhir kita nyusun neraca. Aset neraca, bagian pertama adalah aset. Ini disusun dalam bentuk laporan ya, aset. Aset lancar, kas 40.000, kemudian piutang usaha dan seterusnya. Ini angka-angka ini diambil dari mana? Daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, totalnya adalah
Rp790.000. Kemudian aset tidak lancar, investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi 100.000, lalu aset tetap berwujud berupa tanah 150, lalu bangunan atau gedung tadi ya 250, tetapi sudah dikurangi dengan apa? Depresiasi tahun pertama, jadi sehingga akumulasinya 6250, sehingga bersihnya adalah 243750. Ya, makanya disebut dengan nilai bukunya maksudnya. Jadi ini nilai perolehannya sekian, lalu akumulasi 6250, selisihnya namanya nilai buku. Kemudian yang ketiga, alat kantor 120.000, dikurangi akumulasi depresiasi pada tahun pertama 10.000, sehingga tinggal 110.000. Maka total aset tetap berwujud adalah 503.750. Sehingga total aset sama dengan berapa? 1.393.750. Ini penambahan dari aset lancar, kemudian aset tak lancar yang berupa investasi jangka panjang, dan aktiva atau aset tetap berwujud. Kemudian di bawahnya liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, utang usaha 180, utang bank 400, utang gaji tadi ya, utang bank gaji 30.000, dan sewa diterima di muka 132.000. Maka total liabilitas jangka pendek Rp742.000. Kemudian modal ABIT 651.750, sehingga secara total penambahan dari liabilitas jangka pendek dan ekuitas menjadi 1.393.750. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi penyesuaian, proses penyesuaian ya. Nah, sehingga setelah disesuaikan itu, kita sudah diakhiri dengan menyusun laporan keuangan. Walaupun ini enggak semuanya ya, nanti bisa juga disusun laporan arus kas. Ini untuk contoh saja, sudah disusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.